Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, menjelaskan tentang tahap-tahap proses konseling. Apa saja sih tahap-tahap proses konseling? Baiklah, saya akan menjelaskan 5 tahap dari proses konseling. Pertama adalah tahap pengantaran. Tahap pengantaran merupakan tahap yang paling utama yang ada dalam proses konseling, di mana seorang konselor harus mampu mengkondisikan dan dapat mengantarkan klien dalam memasuki proses konseling. Kedua adalah tahap penjajakan. Tahap penjajakan ini diibaratkan sebagai seorang konselor yang memasuki ruangan sumpek atau hutan belantara yang berisi hal-hal yang bersangkut paut dengan masalah klien. Seorang konselor harus mengetahui apa sih penyebab permasalahan dari kliennya, dan saran utamanya adalah untuk mengetahui hal-hal apa saja yang berkaitan dengan klien dan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang harus dipahami oleh klien. Yang ketiga adalah tahap penafsiran. Tahap penafsiran merupakan menafsirkan kembali masalah yang telah diungkapkan di tahap penjajakan dan pengembangan diri klien. Dalam tahap penafsiran ini biasanya berisi mengenai aspek realita dan keinginan klien. Dalam tahap penafsiran ini biasanya berisi mengenai aspek realita dan keinginan klien. Dalam tahap itu berfungsi untuk mendiagnosa masalah klien, dan seorang konselor harus mampu memberikan manfaat yang berarti bagi kliennya. Yang keempat adalah tahap pembinaan. Tahap pembinaan merupakan proses yang secara langsung yang mengacu pada pengentasan masalah klien dan pengembangan diri klien. Seorang konselor dan klien harus dapat mengkondisikan alternatif apa yang harus dilakukan untuk pengentasan masalah klien dan mengetahui konsekuensinya. Seorang konselor harus mengetahui tindakan apa saja yang harus dilakukan setelah mengambil alternatif dalam pengentasan masalah klien. Kelima adalah tahap penilaian. Tahap penilaian ini bertujuan untuk mengetahui apakah berhasil atau tidaknya proses konseling. Dalam tahap penilaian ini merupakan upaya pembinaan melalui proses konseling yang diharapkan dapat mengentaskan masalah klien. Dalam tahapan penilaian ini ada 3 jenis penilaian yang harus dilakukan oleh konselor. Yang pertama adalah penilaian segera, yang kedua adalah penilaian jangka pendek, dan yang ketiga adalah penilaian jangka panjang. Penilaian ini dilakukan di akhir proses konseling. Baik, itulah 5 tahap dari proses konseling. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi, yaitu tentang konseling safe. Yang mana konseling safe yaitu spiritual, emosional, freedom, dan teknologi adalah teknik penyembuhan yang memadukan kemampuan energi psikologi dengan doa dan spiritual. Energi psikologi adalah ilmu yang menerapkan berbagai prinsip dan teknik berdasarkan konsep sistem energi tubuh untuk memperbaiki kondisi perilaku, emosi, dan perilaku seseorang. Menurut salah satu ahli, ia mengatakan bahwa terapi safe adalah terapi dengan menggunakan gerakan sederhana yang dilakukan untuk membantu menyelesaikan masalah seperti sakit fisik maupun psikis, meningkatkan kinerja dan prestasi, meraih kedamaian dan prestasi, serta berkemaknaan hidup. Fungsi dari konseling itu sendiri yaitu untuk mencapai atau membantu orang lain atau yang biasa disebut dengan klien, baik individu maupun kelompok, dalam mengurangi penderitaan psikis dan fisik. Tahap dalam kegiatan konseling ini yaitu 1. Memastikan aliran tubuh kita terarah dengan tepat untuk menetralisir pikiran negatif. Yang kedua, merasakan rasa sakit yang dialami lalu mengarahkan pikiran dan perasaan kita pada rasa sakit. Dan
Mulut mengatakan saya ikhlas, saya pasrah ya Allah. Yang ketiga, mengetuk ringan dengan dua ujung jari pada titik tertentu pada tubuh kita sambil terus merasakannya. Masalah yang dapat diatasi dengan konseling ini yaitu seperti masalah fisik, contohnya sakit kepala, nyeri punggung, dan lain sebagainya. Selain masalah fisik, ada juga masalah emosi seperti takut atau fobia, trauma, depresi, cemas, kecanduan merokok, stres, mudah marah, dan lain sebagainya. Di antara masalah fisik dan masalah emosi, ada juga masalah yang dapat diatasi dengan konseling ini, yaitu seperti masalah keluarga dan anak, masalah ketidakharmonisan, masalah perselingkuhan, masalah seksual, dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Banyak yang kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Kalau boleh tahu saudari dari mana ya? Dari rumah Bu. Dari rumah. Berapa jarak antar rumah kita? Sekitar 700 meter. Tadi kesini sendiri? Iya. Pakai kendaraan? Enggak, saya jalan kaki Bu. Gitu ya. Kalau boleh tahu tadi saudari datang ke sini dianjurkan sama teman apa mau datang sendiri? Sendiri maksudnya? Iya, saya datang sendiri Bu. Oh gitu ya. Iya. Baiklah, sebelumnya perkenalkan dulu ya, perkenalan kita dulu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wensi Arni, biasa dipanggil Wensi. Kalau boleh tahu nama saudara siapa? Perkenalkan, nama saya Anissa Putri. Saya biasa dipanggil Ani. Sebelumnya kesini ada apa ya? Kalau boleh tahu. Saya ada sedikit traumatis dengan kejadian masa lalu. Gitu. Baiklah, sebelumnya pernah melakukan konseling? Belum Bu. Belum. Iya. Baiklah, sebelumnya Ibu akan jelaskan terlebih dahulu apa itu konselingnya. Konseling yaitu proses pemberian bantuan kepada klien di mana untuk membantu memecahkan masalah atau mengentaskan masalah tersebut karena klien tersebut tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Apakah saudari bisa paham yang penjelasan Ibu barusan? Iya, sudah Bu. Baik Anissa, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, kita buat pertemuan dulu ya Anissa. Sekarang pukul jam 9 lewat 10, sekitar jam 9 lewat 55 atau jam 10, konseling kita udah selesai ya Anissa soalnya. Iya Bu. Soalnya nanti Ibu ada janjian juga sama teman, ada kegiatan lain gitu. Gimana Anissa? Iya, setuju Bu. Terima kasih Anissa atas pemahamannya. Iya Bu. Baiklah, dalam konseling itu sendiri ada beberapa asas yang bisa. Yang pertama ada asas kerahasiaan, kemandirian, keterbukaan, kesukarelaan. Jadi asas kerahasiaan itu sendiri di mana Ibu ini tidak bisa membuka atau asas yang kita terapkan tadi. Apakah saudari sudah paham? Sudah Bu. Di sini tadi kan Ibu sudah menyebutkan tentang asas kerahasiaan kan, di mana asas kerahasiaan itu sendiri data atau rahasia Anissa itu tidak bakalan bocor kepada siapapun, baik itu nama apa kejadian yang telah Anissa sampaikan, pokoknya apapun itu insya Allah aman karena sudah ada janjinya tadi kan, sudah ada asas kerahasiaannya. Kalau boleh Ibu tahu masalah Anissa apa ya? Saya sedikit terganggu dengan kejadian masa lalu saya Bu. Jadi saya itu masih teringat kejadian beberapa tahun yang lalu. Jadi kejadiannya itu sekitar 5 tahun yang lalu Bu. Waktu itu tuh kan saya masih remaja ya, masih MTS. Saya tuh suka dibully sama kakak tingkat saya. Saya tuh nggak tahu Bu, kenapa saya tuh dibully. Saya tuh dibilang alay, lebay. Itu mbak saya nggak berani lagi untuk tampil di depan. Masih. Iya, Ibu tahu apa yang sedang Anissa rasakan. Apakah kejadian yang berapa tahun yang lalu itu masih teringat sama Anissa sampai sekarang? Iya Bu, masih terngiang-ngiang Bu, masih teringat kayak gitu. Kalau Anissa mau maju ke depan, mau presentasi gitu masih ingat. Berarti efeknya masih ada ya Anissa sampai sekarang? Iya. Ibu turut merasakan apa yang Anissa rasakan ya. Sekarang kalau Ibu boleh tahu apa keluhan Anissa kalau teringat kejadian berapa tahun yang ke belakang? Jadi kalau saya ingat lagi tuh Bu, kepala saya sakit, terus saya juga
tidak percaya diri untuk tampil di depan umum. Tidak percaya diri tampil di depan umum. Iya. Di sini ibu dapat menggambarkan bahwa Anissa rasa percaya dirinya sangat kuat. Iya Bu, jadi saya punya untuk percaya diri. Tapi setiap saya ingat itu tuh saya jadi merasa marah Bu, dan kesal juga Bu rasanya. Kalau boleh ibu tahu, rasa marah Anissa kalau diberi angka 1 sampai 10 itu berapa Anissa? Sekitar 8. 8 Anissa. Iya. Kalau ibu juga boleh tahu rasa kesal Anissa kalau dibanding 1 sampai 10 berapa Anissa? Sekitar 8 juga Bu. 8. Iya. Berarti sangat-sangat berefek ya Anissa ya. Iya. Ya, saudara Anissa, di sini kita akan melakukan treatmentnya, di mana tujuan treatment itu sendiri agar Anissa tidak berlarut-larut dalam kemarahan, kesedihan, kesal. Baiklah saudara Anissa, di mana di sini kita akan menggunakan teknik step ya, spiritual, emosional, freedom teknik. Baiklah saudara Anissa, di sini kita akan menggunakan 3 tahap, yaitu pertama itu setup, tuding, dan tapping. Di mana Anissa saya minta untuk menekan bagian dada, di atas dada. Di sini dirasakan, dibayangkan atas kejadian yang pernah Anissa rasakan. Maksudnya itu di bagian di atas mata. Bisa kita menekan di bawah mata, di bawah hidung, di bawah bibir, di sini, dan di sini. Sebelum treatment swab ini kita lakukan, terlebih dahulu ibu akan memberi Anissa minum ya. Iya, sambil Anissa minum, Anissa rasakan airnya, Anissa nikmati, lalu bilang alhamdulillah. Sekali lagi Anissa, dirasakan air minumnya, dinikmati, lalu bilang alhamdulillah. Baiklah, selanjutnya kita masuk tahap selanjutnya Anissa. Sekarang Anissa silahkan pejam matanya. Jangan bukakan mata Anissa sebelum saya bilang selesai ya, atau siap. Sekarang selanjutnya saudara Anissa lebih rileks. Rilekskan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Rileks lagi, semakin rileks dan rileks. Saudari Anissa, silahkan fokuskan pikiran Anissa. Fokus, lebih fokus, semakin fokus. Sekarang rilekskan kakinya, jari-jari kakinya. Rilekskan tangannya, rilekskan perutnya, tambah rileks. Rasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Anissa bayangkan rasa marah, rasa kesal, hadirkan. Sekali lagi, Anissa hadirkan rasa marah, rasa kesal, hadirkan. Sekali lagi, Anissa hadirkan rasa marah, rasa kesal, besarkan. Hadirkan rasa marah, rasa kesal, besarkan. Besarkan rasa marahnya, rasa kesalnya. Sekali lagi, besarkan rasa marahnya, rasa kesalnya. Lalu ucapkan, saya ikhlas ya Allah. Saya sabar ya ikhlas ya Allah. Baiklah, Anissa, mari kita berdoa. Ya Allah, saya ikhlas. Saya menerima masalah yang menimpa saya. Ya Allah, saya ikhlas. Saya menerima segala masalah yang menimpa saya. Ya Allah, saya pasrahkan segala kebahagiaan kepadamu. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan treatment ya Anissa. Anissa tetap pejamkan matanya. Terlebih dahulu saya meminta maaf kepada Anissa karena saya akan mengetuk beberapa bagian tubuh dari Anissa. Baiklah saudari Anissa, sekarang Anissa silahkan rilekskan dulu badan Anissa. Maaf ya, di sini saya akan mengetuk beberapa bagian tubuh Anissa.
Anissa ikuti. Saya ikhlas, Saya ikhlas. saya pasrah, Saya pasrah. saya ikhlas, Saya ikhlas. saya pasrah, Saya pasrah. saya ikhlas, saya ikhlas, Saya ikhlas. saya pasrah. Saya pasrah. Baiklah saudari Anissa, sampai di sini dulu treatment konseling kita Anissa. Iya, Bu. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Anissa telah bersedia mengikuti konseling ini dari awal sampai akhir. Iya, Bu, terima kasih kembali ya, Bu. Setelah mengikuti beberapa treatment tadi, saya merasa sudah lega dan saya merasa sudah ikhlas dengan masalah yang terjadi dalam hidup saya ini. Iya, sama-sama Anissa. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan datang kembali untuk berkonseling atau konsultasi apapun itu ya Anissa. Iya, Bu. Mungkin sekarang waktunya sudah habis Anissa, dikarenakan Ibu ada pertemuan lain sama teman. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih Anissa. Iya, Bu. Sama-sama. Terima kasih ya, Bu. Kalau seperti itu saya pamit undur diri dulu ya, Bu. Ya Anissa, mari saya antar Anissa. Iya.